Siap, gerak. Coba jadi baju gerak ya. Siap, gerak. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Nah, sekarang kita nyanyikan satu lagu lagi. Nah, lagu apa? Pancasila. Jam-jam semangat. Masih. Pertanyaan nih Bu, ada yang nggak datang? Ada. Siapa? Berarti lagi orang kenapa? Maulid ya katanya? Ya. Ya. Yang lain Maulid? Masih bertahan? Masih. Jadi Zali, Farhan. Ya. Ya ada kan? Ada. Nah, pertemuan hari ini sudah pertemuan yang ketiga. Ibu mau tanya sama kalian. Hari ini kan kita udah masuk materi baru. Berarti kemarin kita sudah belajar tentang materi yang sebelumnya. Kira-kira yang kemarin tentang materi apa? Menggunakan media sosial. Sekarang yang bisa menjelaskan tentang masalah ada menggunakan media sosial. Siapa? Oke, dari Salah Fatima. Silakan. Ada menggunakan media sosial tuh kayak misalnya tanamkan sikap positif ke diri sendiri. Ketika kita ingin menggunakan media sosial tuh harus menggunakan tuh ke hal yang lebih baik, gak maksudnya Nggak sembarangan ketika dalam berusaha sosial media tetap harus ada batasannya. Tentang materi kita hari ini itu nggak jauh-jauh dengan materi yang kemarin. Kalau materi kemarin kan tentang masa ada menggunakan media sosial, ya kan? Nah kalau sekarang kita itu berdakwah. Nah dakwah yang sekarang diharapkan adalah dakwah menggunakan media sosial. Nanti itu akan ibu kasih sama kalian sebuah tugas yaitu proyek yang memang nanti kalian akan buat dan ini bentuknya adalah berdakwah dengan sosial media. Tapi sebelumnya ibu ingin memberikan motivasi bagi kalian mau menceritakan sesuatu. Ternyata dakwah itu bukan hanya kita harus berada di masjid, dakwah itu bukan hanya kita harus berada dalam sebuah tempat yang ramai tiba-tiba menceritakan tentang masalah kamu harus begini enggak. Ternyata dakwah itu simpel. Dan ketika kita cuma mengajak sama kawan ke dalam hal kebaikan saja, itu sudah bagian dari dakwah. Tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama menjelaskan dan menganalisis macam-macam dakwah. Dakwah nanti ada terbagi dua. Ya nanti itu akan kita bahas. Nah ini nanti tugas daripada kelompok. Kemudian yang terakhir membuat proyek dakwah di sosial media. Nah ini nanti juga sebuah proyek yang kalian nanti memberikan ke dalam kelompok dan harus kalian buat proyek. Tujuan daripada dakwah ini adalah kira-kira sekarang kalau berdakwah itu ternyata kalian ringan, dimana dengan mengajak teman saja itu juga bagian daripada dakwah. Nah kedepannya nih diharapkan kalian sudah merasa seperti itu. Jadi dimana kalian itu nggak usah takut tentang masalah berdakwah karena ternyata dakwah seringan itu. Tentang masalah tujuan pembelajaran udah kita bahas. Nah ibu mau kasih nampak gambar sama kalian. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian yang kedua dakwah sudah tuh. Kita lihat gambar yang ketiga. Kemudian yang keempat, perhatikan gambar apa? Gotong royong. Nah pertanyaan nih, dari keempat gambar ini, menurut kalian ada nggak di sini bagian dakwah? Yang mana? Satu, itu dakwah. Yang kedua, dakwah. Nah ternyata, nih kalau mau diuraikan, ini sebutan tabligh akbar. Tabligh akbar bagian daripada dakwah apa enggak? Dakwah, nanti kan kita bahas kan dakwah qaul sama dakwah hal. Ternyata ini dakwah. Ya, tabligh akbar. Kemudian yang ini ada satu orang misalnya yang menyampaikan tentang kebaikan, yang lainnya kawan-kawannya dengar. Juga bagian daripada tabligh. Gambar ketiga, itu sebagai daiyah sama dai, yaitu cara penceramah. Nah yang ini, tanpa kita sadari, ketika seseorang mengajak dalam hal kebaikan untuk bergotong royong dan membersihkan halaman, ternyata itu bagian daripada dakwah. Ibu mau tanyakan sama kalian, kalau misalnya dikatakan tentang masalah dakwah, ada tabligh, ya kan? Ada satu lagi khutbah. Jadi misalnya kalau ada yang bertanya, Bu, apakah ini bagian daripada dakwah? Iya. Tapi dakwah secara qaul, yaitu dakwah perkataan. Nah, coba perhatikan. Dakwah terbagi dua, yang udah kita bahas tadi, yaitu dakwah secara qaul, satu lagi secara hal. Kalau yang hal apa? Kebaikan, nah kayak orang yang tadi masuk. Nah, sekarang ibu
baru kita ketahui sebenarnya kalian itu bagian dari mana? Bagian dari auditorika, bagian dari visualka, atau bagian daripada kinestetik. Angket itu bergunanya untuk ini, menentukan gaya belajar kalian, gaya belajar kalian dalam belajar. Nah di situ tergambar nggak kebiasaan kalian yang mana? Cara seperti apa? Cara belajar. Nah kemarin kan kita sudah isi itu yang namanya angket belajar, yang udah kalian bawa sekarang di atas meja kalian. Nah sekarang kita akan lihat dari situ ibu akan bentuk 3 kelompok. Nah ada kelompok audio sama kelompok visual, satu lagi kelompok kinestetik. Nah silakan sekarang duduk berdasarkan kelompok itu. Kelompok kinestetik, kelompok audio, sama kelompok visual. Silakan. Dewan, ini menarik nih. Kalian sudah duduk berkelompok. Mana kelompok kinestetik? Ini. Kelompok audio mana? Ini. Kelompok visual mana? Oke. Kelompok audio, kelompok kinestetik, sama kelompok audio. Oke, sekarang ibu berikan LKPD-nya. LKPD untuk kelompok kinestetik. Silakan diambil. Silakan diambil. Dah. LKPD untuk kelompok 1 yaitu kelompok visual. Silakan. Nah, LKPD untuk kelompok audio. Silakan. Nah, coba perhatikan instruksi yang ada pada LKPD-nya. LKPD-nya. Untuk tugas sama kalian, itu sudah ada video yang harus kalian amati. Yang pertama video untuk kelompok visual, video untuk kelompok auditory, dan video untuk kelompok kinestetik. Nah, jadi sekarang coba perhatikan yang LKPD yang ada pada setiap kelompok. Di situ diminta untuk menyimak video kan. Nah sekarang nanti baru kita tampilkan. Itu kelompok kinestetik, praktekkan seperti apa cara berdaya. Kelompok visual itu menuliskan kesimpulan. Apa itu yang kalian sampaikan dengan tulisan. Dah, untuk pertama kita akan lihat dulu video yang pertama. Untuk kelompok visual. Allah tidak lihat siapa yang paling banyak ilmunya. Allah tidak lihat siapa yang paling banyak hartanya. Allah tidak pandang siapa yang paling tinggi jabatan kuasanya. Jadi untuk kelompok yang satu ini sudah selesai. Silahkan kalian buat kesimpulan tentang ini jadi bahan utama. Masuk surat Nur misalnya. Sebelum Nur itu ada sholat sunnah. Ada 4. Allah itu penduduk kita ada saya juga. Bisa dibagi 2. 2 rakaat, 2 rakaat. Sudah untuk kelompok auditory sudah. Ceramah daripada Ustaz Anida ya. Silakan simpulkan jadi kalian akan jawab dengan secara lisan. Nah, kita tunggu untuk yang kinestetik. Silakan diperhatikan para bapak-bapak. Nah, ini nanti ini sepertinya menarik karena kalian harus memperhatikan seperti apa cara berdari. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, video kita tonton kan? Sudah. Untuk yang visual silakan berarti buat kesimpulan dan tulis nanti sampaikan di depan. Kemudian untuk audio gitu juga. Ceramah yang sudah kalian dengar berarti nanti kalian sampaikan dengan lisan kembali. Nah, untuk yang kelompok 3 yaitu kelompok kinestetik. Yang mudah kalian amati tentang masalah dan dari cilik ini. Ibu kasih waktu 10 menit akan berdiskusi siapa yang mau tampil dan sekarang kita akan bekerja di depan. Dah. Kelompok audio. Kelompok visual sama kelompok. Nah, kelompok audio udah dibahas sama apa? Nah, siapa nanti yang mau sampaikan? Siapa? Siapa saja? Oke, ini kelompok dari tulis siap. Oke. Nah ini. Siapa yang mau sampaikan? Ya. Oke, boleh. Itu Bu. Iya. Atau pergantian juga boleh. Ini ganti juga. Mana? Iya. Dah, tugasnya udah siap? Ya. Berarti sekarang kalian nih presentasikan ke depan hasil diskusi kalian, hasil mengambil kesimpulan dan menganalisis dan untuk disampaikan ke depan. Kelompok mana yang lebih maju? Oke, kelompok visual, silakan. Dalam yang melihat video tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seseorang dari penampilan maupun jabatannya, tetapi Allah melihat seseorang dari hati dan amalnya. Itu bukan. Kelompok audio.
kebiasaanku, hal-hal yang besar tadi akan mengikuti. Salah contohnya tuh kayak kita biasain salah satu dulu, walaupun pakai celana pendek. Nanti lama-kelamaan kita akan hafal ayat panjang. Ya, jadi lebih baik kita isi bawah dulu. Dan kelompok yang terakhir. Siapa yang didengar? Silakan, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nasin zaid kakul maut. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati. Udah siap tampil semua. Kelompok audio sudah, kelompok visual sudah, sama kelompok estetik sudah. Bagaimana perasaannya? Senang. Oke, betul. Senang. Gila. Senang. Siapa kanan muridnya kena? Pembelajaran itu selama dakwah kita sudah selesai. Dan nanti Ibu akan kasih proyek sama kalian untuk minggu depannya. Kalian itu misalnya akan membuat proyek tentang masalah media sosial. Kira-kira ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu mau tanya tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa dulu? Mengenai masalah dakwah? Oke. Siapa ini sama ini? Gimana ya? Dakwah adalah menyampaikan sesuatu yang bertujuan dengan kebaikan. Dakwah dibagi menjadi dua, yaitu dakwah bil hal dan dakwah bil qaul. Dakwah bil hal adalah dakwah yang disertai dengan contoh perbuatan. Sedangkan dakwah bil qaul adalah dakwah dengan ucapan atau lisan. Oke, berarti sudah paham semua ya? Yang lain gitu juga? Ya, baik, oke. Nah, untuk pertemuan satu Ibu merasa sudah siap, tapi untuk minggu depannya kabar baik semua? Baik. Hari ini Ibu akan bagi tugas kalian yang sudah kalian buat minggu yang kemarin. Dalam waktu 1 minggu Ibu membuat tugas proyek, yaitu yang visual itu menuliskan kata-kata hikmah yang berbunyi tentang masalah dakwah juga. Kemudian ada kelompok auditori itu membuat video tentang masalah dakwah juga. Kemudian yang terakhir itu kelompok kinestetik yang membuat tentang masalah poster ya. Poster tentang masalah apa kemarin? Yang mau diambil? Media sosial. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa hasil kerja kalian yang sudah kalian kerjakan dalam 1 minggu ini. Nah, tugasnya kan Ibu suruh sama kalian tuh untuk posting di Instagram. Jangan lupa nih Ibu, biar kita lihat sekarang proyek daripada dakwah sosial media seperti apa. Ini sudah ada tugasnya sama Ibu. Ada tugas kelompok visual, kelompok kinestetik, sama ini. Kita mulai dulu dengan kelompok visual. Oke. Kelompok visual ya. Nah, doa memperbaiki diri sendiri. Ya Allah, bimbinglah diriku pada akhlak paling terpuji. Kemudian mari kita lihat yang kelompok ini, kelompok kinestetik ya. Kelompok kinestetik membuat tentang masalah poster media sosial. Bijak menggunakan media sosial, menjaga etika. Oke, selalu waspada. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang kelompok auditori.
kalian buat dalam 1 minggu ini, kayaknya boleh lah kalau ibu minta apresiasi dari kita semua untuk yang sudah kalian buat hari ini. Sekarang kita akan mulai yang namanya melakukan latihan dari pembelajaran hari ini. Dan ibu akan berikan sama kalian kerjakan. Ibu rasa sampai di sini saja, terutama sama pembelajaran kita. Nah, lebih dan kurang minta maaf.